Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pustaka, selamat datang di acara Podcast Bu Dosen, Podcast Bedah Buku Ajar Dosen. Senang sekali saya Bulkis Kumairo, pustakawan dari Kampus 3 Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Saya tidak sendirian. Pada episode kali ini saya ditemani dengan Bu Dosen cantik. Beliau adalah salah satu dosen prodi manajemen, yaitu Bu Dr. Rita Ambarwati Sukmono SE MMT. Mari kita berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik Mbak. Mbak gimana? Alhamdulillah baik juga Bu, sehat. Pada episode kali ini kita akan membedah buku ajar Bu Rita yang berjudul Manajemen Operasional dan Implementasi dalam Industri. Buku tersebut dikarang Bu Rita dengan Pak Dr. Supardi nggih. Betul. Kami semua itu penasaran Bu, Sobat Pustaka, ingin belajar, ingin membedah buku ajar karya Bu Rita. Dari judul Manajemen Operasional dan Implementasi dalam Industri, buku tersebut itu menjelaskan tentang apa Bu? Begini, buku Manajemen Operasional dan Implikasinya di Industri itu sebenarnya mencakup semua substansi operasional dalam industri, terutama yang saya fokuskan di situ adalah manufaktur dan juga jasa. Jadi sifatnya buku itu menjadi panduan terutama bagi mahasiswa ya, karena itu kan keperuntukannya sebenarnya buku ajar. Nah, buku ajar ini saya buat sesuai dengan rencana pembelajaran itu. Saya mulai dari materi awal sampai dengan akhir. Nah, sebenarnya dalam pengembangannya akan saya buat lebih saya sesuaikan dengan RPS nanti, gitu Mbak. Bukunya apakah berisi tentang hanya teori? Apakah ada praktek-praktek dalam pengembangan dalam manajemen operasional tadi Bu? Oke. Nah, buku tersebut itu sebenarnya kombinasi dari beberapa teori-teori ataupun beberapa reference buku asing yang saya kembangkan, yang saya jelaskan lebih mendalam, sehingga endingnya atau di beberapa bab itu selalu saya kaitkan implementasinya di industri, terutama di perusahaan manufaktur maupun jasa. Dan di dalamnya itu sudah cukup clear ini berkaitan atau bisa digunakan di perusahaan manufaktur atau di perusahaan jasa, gitu Mbak. Lalu siapa Bu target dari pembaca buku tersebut? Apakah hanya untuk mahasiswa? Apakah seperti saya orang awam gitu bisa belajar gitu Bu? Buku tersebut sebenarnya targetnya umum Mbak, cuman karena sifatnya adalah buku ajar maka saya sesuaikan dengan rencana pembelajaran saya. Tetapi karena ada judulnya terkait implementasi di industri, artinya semua yang mempunyai kebutuhan ya, seperti praktisi di bidang manajemen atau praktisi yang bekerja di manufaktur atau konsultan bisa juga membaca gitu ya, disesuaikan sama semua, karena semua bab itu ada situ dan bukunya cukup lumayan tebal itu. Iya, bukunya tebal sekali Bu. Lumayan tebal. Hampir 1000 halaman. Itu kayaknya mau saya tambah lagi gitu. Oke. Itu Bu, mengapa buku itu penting bagi target pembaca dan apa manfaat yang bisa didapatkan? Oke. Buku tersebut itu menjadi penting gitu ya, ketika pembaca dalam hal ini akan menemukan teori dan contoh aplikasinya. Jadi terkadang kalau di bidang praktisi itu teori-teori itu kan hanya sekedar teori, tapi nanti kalau kita ngomong teori berarti kan ngomong yang ideal gitu ya. Implementasinya di lapangan itu bagaimana, itulah nanti ketemu gapnya atau buku itu nanti menuntun seperti itu, baik dari sisi kalau dari kebutuhan mahasiswa mungkin apalagi S1 mungkin sampai referral teorinya ya. Tapi kalau
kalau di bidang praktisi ataupun untuk yang mahasiswa S2 sangat membutuhkan itu karena ada gap-gapnya di situ. Oh, nanti kalau gapnya gini pakai model yang mana, pakai teori yang mana gitu. Lengkap sekali ya Bu ya. Gitu. Buku manajemen operasional kan itu Bu di pasaran kan banyak ya Bu ya. Banyak yang judul seperti judul yang sama. Adakah buku sejenis yang saat ini beredar Bu? Kalau buku sejenis tidak ada. Jadi buku manajemen operasional pada umumnya itu hanya teori aja gitu ya. Selebihnya saya masukkan di situ adalah terkait implementasinya di industri karena menurut saya akan lebih bermanfaat gitu ya. Sepemahaman saya di beberapa buku itu dibagi-bagi Mbak. Yang teori sendiri, yang implikasi sendiri gitu loh. Nah ini saya karena menggabung itu gitu ceritanya dengan berbagai macam perspektif menurut saya. Itu Bu, tadi dalam bidang manufaktur itu seperti kayak gimana Bu? Tadi kan ada bidang jasa, bidang manufaktur. Jadi kalau namanya perusahaan manufaktur itu kan dari input sampai proses kemudian jadi output. Manufaktur ini mostly kan karena dia harus ada inputan sebuah resource. Jadi kebanyakan ujung-ujungnya adalah produk. Jadi perusahaan menghasilkan suatu produk. Nah, kalau perusahaan jasa itu kalau orang mikir apakah ada sisi bidang operationnya di situ ada. Contoh perusahaan jasa itu seperti industri pesawat terbang gitu ya atau maskapai gitu ya. Itu dia kan sebenarnya jasa. Nah, tapi dari dalam situ dia juga punya layanan seperti catering gitu dan itu kan butuh proses supply chain ya Mbak ya. Operation masuk gitu. Jadi operation ini menurut saya perpaduan dari berbagai fungsi manajemen. Di situ ada juga mempelajari biaya yang mungkin ada di keuangan, kemudian berbicara terkait layout atau preference pelanggan itu masuk di pemasaran, terus berbicara terkait SDM itu mungkin terkait scheduling ya Mbak, penjadwalan. Penjadwalan kayak di bengkel itu kan ini inputannya berapa gitu ya. Kemudian sumber daya berapa yang bisa melayani itu. Nah, itu ada di operation. Makanya saya bilang operation itu irisan ya Mbak ya. Irisan dari berbagai macam fungsi manajemen. Iya. Kalau perpustakaan Bu perpustakaan itu produk akhirnya barang dan jasa juga ya Bu ya. Perpustakaan tidak banyak jasanya toh. Menurut saya jasa, tapi dia dalam operationnya itu kan butuh buku ya. Kemudian butuh layout dipasang-pasang gitu kan ya. Nah, layout itu kan ada ilmunya. Ini bagaimana menarik orang untuk preference ke sana gitu kan, mesti selalu ada update gitu ya Mbak. Keterbaruan. Nah, fungsi-fungsi itu sebenarnya juga dibahas di operation Mbak. Berarti di semua sektor itu membutuhkan manajemen ya Bu ya? Pasti prosesnya pasti. Entah itu banyak sedikit, tapi mesti selalu ada irisannya. Seperti itu. Lalu itu Bu, apa pembeda buku ini dengan buku yang lain? Mungkin nilai tambah gitu Bu. Nilai tambah buku ini selain bisa menjadikan direction atau panduan gitu atau insight yang lebih luas menurut saya, karena selain teori juga implikasinya kan ada gitu ya. Implikasi di industri saya juga menjelaskan itu, dan teori itu kadang-kadang juga sekalian sama rumusnya saya masukkan di situ. Gitu. Jadi menurut saya nilai tambahnya itu buku ini menawarkan satu paket lengkap gitu ya. Paket lengkap antara kalau teori ini implikasinya di industri apa kayak gitu. Seperti itu Mbak. Dan juga ada seperti kalau kaitannya dengan mahasiswa berarti kan membutuhkan evaluasi ya. Di situ juga ada soal-soal. Lalu apa itu Bu? Apa hal yang paling menarik dari buku ini yang perlu diketahui dari pembaca Bu? Hal yang menarik ya. Saya mencoba untuk menambahkan beberapa
gambar gitu ya, visual. Kemudian selain contoh-contoh dalam bidang industri, dan dalam hal ini karena kepentingannya untuk buku ajar juga, saya juga menambahkan evaluasi di situ. Evaluasi maksudnya ketika dia sudah membaca satu bab, dia mengevaluasi dirinya dengan menjawab pertanyaan itu, apa dia sudah paham apa belum. Itu kan buku itu nilai tambahnya seperti itu, Mbak. Jadi menurut saya bisa menjadikan insight bagi tema-tema di industri, terutama untuk yang terutama bagi dosen gitu, bisa menjadi ide tersendiri untuk melakukan sebuah riset. Menarik sekali ya Bu ya. Makasih. Iya, lengkap, paket lengkap. Lalu itu Bu, apa rencana ke depan Bu Rita untuk buku ajar tersebut, melihat dengan perkembangan fenomena yang ada seperti digitalisasi gitu, supply chain gitu. Baik, buku itu sebenarnya perlu banyak pengembangan karena saya 2 tahun yang lalu itu luluskan sebagai dosen magang industri, dan ini saya juga mengikuti sertifikasi kompetensi yang outputnya adalah untuk perbaikan RPS. Nah, harapan saya dengan penambahan faktor resiko, kemudian faktor kayak safety Mbak di manufaktur, akan menjadi buku ini menjadi ini loh Mbak, menurut saya lebih komprehensif gitu ya isinya. Kan itu juga membahas juga terkait proyek gitu loh. Jadi menurut saya, walaupun saya berusaha menawarkan itu dalam satu bab gitu ya, walaupun itu tidak sampai detail gitu ya, tapi menurut saya itu ada satu dasar orang ketika kalau saya mau mempelajari manajemen proyek terkait schedule dan lain sebagainya, saya baca buku itu dulu gitu loh. Habis itu nanti baru mempelajari secara mendalam. Itu yang saya sebenarnya ingin masukkan, karena dari program dari Sumber Daya Dikti itu memberikan saya insight untuk penambahan beberapa materi gitu ya, terkait, karena itu sekarang lebih update gitu ya, apalagi terkait resiko Mbak, resiko baik digitalisasi maupun resiko manufakturing tentu saat ini sangat dibutuhkan. K3 juga gitu Bu? Iya, K3 juga. Keselamatan kerja. Jadi ya mungkin nanti jumlah halamannya akan lebih tebal. Jilid 2 ya Bu ya. Jilid 2. Itu Bu, closing statement Bu mungkin. Oke. Buat podcast kali ini. Baik. Buku itu menurut saya adalah sebuah jendela untuk kita mempelajari ilmu itu lebih mendalam. Dari buku itu semakin kita membaca, even itu bukan dari buku saja, nantinya akan bisa menambah logic thinking atau critical thinking kita terhadap suatu permasalahan, dan akhirnya nanti kita bisa mengimplementasikan, mengembangkan, bahkan mungkin menemukan suatu teori baru yang mungkin nanti lebih bisa memberikan problem solving, terutama di manufaktur ataupun di perusahaan jasa gitu Mbak mungkin. Jadi saya menawarkan sebuah jendela gitu ya, untuk ternyata di sana ada proyek ya, operation itu, terus ada safety ya, ada juga berbelajar terhadap resiko. Itu yang mau saya tawarkan di buku tersebut, sehingga lebih lengkap menurut saya. Gitu Mbak podcast. Baik sahabat pustaka, silakan datang ke perpustakaan. Silakan yang ingin penasaran, silakan membaca buku karya Bu Rita, sangat lengkap sekali. Bukunya sangat penting karena di dalam buku manajemen operasional dan implementasi dalam industri bukan hanya teori, tetapi dilengkapi dengan praktik-praktik serta evaluasi di tiap babnya, sehingga sangat mudah diterapkan di dalam sehari-hari, seperti desain produk, strategi gitu Bu ya, strategi pemasaran. Baik Bu, terima kasih Bu Rita atas waktunya. Terima kasih Mbak, sama-sama, sukses nggih. Amin. Terima kasih sahabat pustaka yang sudah mendengarkan. Saya akhiri, kami undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.